Kita bahas soal fatwa haram BP MUI, kan orang mengatakan perspektif beda. Sekarang kalau soal aspek perjudian, maisir tadi atau perjudian, sebelah mana BPJS itu perjudian, Pak? Ketika filosofi dan akad yang digunakan itu beda. Kalau akadnya, asuransinya ini adalah syariah, maka orang tabarruk. Tabarruk itu artinya? Tabarruk itu adalah berbuat kebaikan saja, tolong menolong. Oke. Jadi kita mengeluarkan, sudah saya nyumbang kayak semacam arisan di musola, saya nyumbang gotong royong, siapa yang meninggal ya saya diambil dari situ, ketepatan tidak ya silakan, nggak apa-apa. Tapi ketika prosesnya adalah sifatnya jual beli, saya mau bayar, maka pendapatannya menjadi pendapatan orang yang dibayar. Maka disinilah yang disebut dengan tadi untung-untungan. Ketepatan saya ngeklaim, saya bisa dapat 100 juta. Ketepatan saya tidak mengklaim, maka hilanglah uang itu. Kan untung-untungan. Jadi saya untung kalau saya ngeklaim, saya rugi bayar kalau saya tidak ngeklaim. Kenapa? Karena saya bayar nggak dapat apa-apa. Yang namanya kita bayar jual beli, kita jual beli itu kan itu ketika filosofinya di situ. Jadi berangkat tadinya itu perjudian ya? Dia perjudian karena orang kalau jual beli itu dia memberikan uang lalu mendapatkan sesuatu. Tapi judi itu bisa orang bertaruh, ketepatan Anda menang, Anda dapat banyak, saya rugi. Kalau ketepatan saya menang, ya rugi. Pak, jadi mungkin agak beda, Pak. Ini jaminan kesehatan. Sederhananya deh, Pak Pur. Sederhananya, jadi tadi yang saya sampaikan, peserta membayar iuran. Pada dapat benefitnya itu pada saat dia sakit, dia tidak perlu biaya, dijaminlah oleh BPJS Kesehatan. Jadi udah jelas bahwa manfaatnya pada saat dia sakit. Nah, karena tadi biaya sakit itu lebih besar deh, perlu gotong royongnya orang membayar iuran lebih banyak. Jadi Bapak maksudkan jadi, bahwa mohon maaf Pak, kasarnya itu uang gotong royong ini uang yang diputar untuk ibaratnya bergiliran membantu orang, begitu? Bisa nggak dikatakan begitu? Kalau jaminan kesehatan, perputaran uang iuran untuk membayar jaminan kesehatan klaim ke rumah sakit ini sangat cepat. Jadi tidak sempat diputar untuk diinvestasikan, diinvestasikan lah seperti itu. Tapi kalau menurut saya gini, tadi kalau dikatakan tadi ada dua jenis, yang gotong royong dan yang tadi. Kalau di sini yang satu, tadi itu yang mana tuh Bang Timur? Yang tadi yang untuk apa? Seperti dikatakan, ini semuanya gotong royong, tidak ada lagi dana yang untuk keuntungan BPJS Kesehatan, nggak ada. Ini semua dana gotong royong. Jadi kan ini bukan private, tapi ini kan badan hukum publik, ya, badan hukum publik di mana semua orang ini bergotong royong membantu yang sakit. Memang saya sih lebih suka sehat terus, walaupun saya akan terus mengiur. Betul. Lebih baik saya sehat. Tapi kan saya sehat nggak terlalu selamanya. Suatu saat saya akan sakit. Nah, disitulah saya mengambil keuntungan itu. Ada kemungkinan itu ya? Ya, kita akan orang sakit, pasti akan sakit lah gitu ya. Itulah kita keuntungan. Tapi kita tidak bisa mengatakan saya mengiur di suatu saat saya akan dapat uang cash dari sana 10 perak, 20, enggak. Itu tidak. Artinya saya membayar nanti ketika saya sakit. Paling itu aja. Ini saya juga harus menjelaskan bahwa MUI ini bergerak membahas soal fatwa haram BPJS Kesehatan juga karena pertanyaan dari umat, begitu Pak ya, bukan serta-merta langsung dibahas. Tapi kita juga lihat Pak, ada juga komentar yang saat ini keluar di media sosial karena kita berbincang saat ini ya. Kita akan perlihatkan nanti. Tapi sambil menunggu dari akun Twitter, Anda bisa terus memberikan saran atau mungkin komentar di @akimalam_TV1. Nah, ada pertanyaan juga gitu. Ketika tadi ada satu merugikan orang lain, kedua perjudian, ada lagi tadi satu riba ya Pak ya? Atau keuntungan berbunga. Bisa dijelaskan Pak? Jadi kemungkinan begini, ketika ada asuransi syariah, ada bank syariah, itu ada Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah itu yang ngontrol tentang pengelolaan dana. Kan nggak mungkin dana hanya diendapkan begitu, bisa di deposito, bisa juga masuk ke sukuk, bisa masuk ke sektor real, pasti begitu Pak. Nggak mungkin dibiarkan begitu saja. Maksudnya dana. BPJS yang mendepositokan? Ya pastilah ke depan seperti itu. Nah ini kan kemungkinan besar, ini akan dikelola tanpa melihat apa syariah atau tidak syariah, banknya saja. Di kami ketika itu syariah, dia harus investasi di sektor syariah. Maka kemungkinan riba itu ada. Maka itu kan mengatakan kemungkinan apa? Karena tidak ada laporan harus di syariah. Maka otomatis dicari yang paling aman kalau orang investasi jangka panjang, yang kedua yang dapat untung, kan seperti itu. Sehingga kalau umpamanya sekarang bisa melihat dari saya lah, saya ini PNS. Yang dari PNS otomatis menjadi BPJS per 2004 Januari kan, 2014 ini. Lah saya masuk ke situ, harusnya kan ada pemberitahuan kepada saya. Itu udah jahat lah, saya udah nggak tahu proses saya pindah ke situ Pak.
Kalau Bapak bilang sosialisasi, saya dosen Pak. Dosen aja nggak tahu ya, apalagi yang di bawah. Satu, itu udah jahala Pak. Yang kedua, ketika saya bilang maisir, saya untung-untungan seperti apa yang saya dapat. Saya ketepatan klaim tadi untung-untungan juga Pak. Kalau nggak klaim dia nggak dapat apa-apa. Kalau klaim ketepatan saya harus mengeluarkan uang banyak, nggak mengeluarkan. Yang disebut riba, kita dipergunakan ketika investasi kemana, kan nggak tahu apakah itu ke sektor yang dilarang oleh syariah. Di kami, kalau bank itu pasti Pak ada list. Ini yang boleh investasi, ini tidak boleh. Baik. Termasuk juga lembaga-lembaga di sektor finansial itu. Baik, saya minta tanggapannya nanti Pak Pur, Bang Timbul sesaat lagi. Arabica mempersembahkan